Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Lina. Gimana nih soal-soalnya yang kemarin? Sekarang kita lanjut lagi ya bahas soal-soalnya. Masih tentang soal SKB Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oh ya, kalau menurut kalian video ini bermanfaat, dukung saya dengan klik like dan subscribe. Terima kasih. Kita langsung ke soal ya. Yang pertama, kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain merupakan definisi dari A. Ekosistem, B. Lingkungan hutan, C. Ekosistem hutan, D. Ekosistem lingkungan, E. Lingkungan hidup. Jawabannya adalah E. Definisi ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nanti teman-teman bisa lihat Undang-Undang Nomor 32-nya. Nomor 2, perhatikan parameter kriteria baku kerusakan tanah berikut. 1. Ketebalan solum. 2. Derajat keasaman atau pH. 3. Berat isi. 4. Redoks untuk tanah berpirit. 5. Kedalaman air tanah dangkal. 6. Komposisi praksi. Parameter kriteria baku kerusakan tanah di lahan kering terdapat pada nomor A. 456, B. 124, C. 126, D. 245, E. 256. Nah, untuk kita menjawab pertanyaan ini, sebelumnya kita harus tahu apa saja parameter kriteria baku kerusakan tanah. Baik, kita lihat ya, ini parameter kriteria baku kerusakan tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomasa. Parameter kriteria baku kerusakan tanah di lahan kering ada 10. 1. Ketebalan solum. 2. Kebatuan permukaan. 3. Komposisi praksi. 4. Berat isi. 5. Porositas total. 6. Derajat pelulusan air. 7. Derajat keasaman atau pH. 8. Daya hantar listrik DHL. 9. Redoks. 10. Jumlah mikroba. Lalu apa saja parameter kriteria baku kerusakan tanah yang ada di lahan basah? 1. Subsidensi gambut di atas pasir kuarsa. 2. Kedalaman lapisan berpirit dari permukaan tanah. 3. Kedalaman air tanah dangkal. 4. Redoks untuk tanah berpirit. 5. Redoks untuk gambut. 6. Derajat keasaman atau pH. 7. Daya hantar listrik DHL. Dan 8. Jumlah mikroba. Berdasarkan parameter tadi, dapat kita ketahui mana saja yang merupakan parameter kriteria baku kerusakan tanah di lahan kering dan di lahan basah. Nah, kita lihat ya, ketebalan solum termasuk parameter di lahan kering, derajat keasaman atau pH, lahan kering dan lahan basah, berat isi lahan kering, redoks untuk tanah berpirit, parameter lahan basah, kedalaman air tanah dangkal di lahan basah, komposisi praksi di lahan kering. Jadi nomor berapa saja yang termasuk parameter kriteria baku kerusakan tanah di lahan kering? Coba kita cek nomor jawaban A, 4, 5, 6. 4 itu di lahan basah. Ternyata salah ya jawabannya. Kalau yang B, 1 benar lahan kering. Nomor 2 benar lahan kering. Nomor 4 di lahan basah, berarti bukan jawabannya. Nah, jawaban yang C, 1 ketebalan solum di lahan kering benar. Nomor 2 di lahan kering. Nomor 6 di lahan kering. Nah, berarti jawabannya adalah C. Coba kita cek yang jawaban D sama E ya. Parameternya ada nomor 4 lahan basah, nomor 5 lahan basah, berarti jawabannya benar C. Nomor 3, berikut merupakan kegiatan plantation maintenance pada hutan tanaman, kecuali A. Weeding, B. Fertilizing, C. Shingling, D. Pest disease control, E. Spreading. Nah, di sini untuk menjawabnya
kita harus tahu istilah yang disebutkan. Dan kita juga harus tahu apa itu plantation maintenance. Nah, jadi kegiatan plantation maintenance itu merupakan kegiatan pemeliharaan tanaman. Di sini kita langsung aja ya. Arti dari weeding itu pembersihan gulma, fertilizing pemupukan, shingling, penunggalan batang, pest disease control pemberantasan hama dan penyakit, spreading itu penyebaran. Nah, sebelumnya untuk arti penyebaran ini nanti akan dijelaskan. Kita jawab dulu mana. Oh ya, di sini jangan terkecoh. Pertanyaannya ini kecuali, berarti yang bukan dari kegiatan plantation maintenance. Jawabannya adalah C. Jadi kegiatan weeding, fertilizing, shingling, pest disease control atau pembersihan gulma, pemupukan, penunggalan batang dan pemberantasan hama dan penyakit termasuk dari kegiatan pemeliharaan tanaman. Kegiatan yang bukan termasuk dari kegiatan pemeliharaan tanaman adalah spreading. Apa itu spreading? Spreading ini biasanya dilakukan pada saat pembukaan lahan. Jadi pada saat kita mau menanam, tentu lahannya dipersiapkan terlebih dahulu. Baik pada saat kita membuka lahan baru yang belum pernah dibuka, atau itu lahan yang sudah pernah ditanami, bekas pemanenan ya. Nah, dari kegiatan pemanenan, tentunya ada sisa-sisa yang tidak diangkut atau tidak diambil, seperti ranting-ranting kayu, daun, maupun tumbuhan-tumbuhan bawah yang tersisa di lahan bekas panen. Bahan-bahan sisa ini tidak dibuang, tapi disebarkan di atas lahan. Biasanya diratakan menggunakan bantuan alat berat. Kegiatan inilah yang disebut dengan spreading. Salah satu fungsi dan keuntungan spreading adalah sisa-sisa yang disebarkan ini dapat menjadi pupuk alami, sehingga kesuburan tanah dapat terjaga, kelembapan tanah pun juga dapat terjaga. Dan misalnya terjadi hujan, unsur hara atau humus yang ada di permukaan tanah tidak hanyut atau tidak tersapu bersih oleh saluran air. Lanjut nomor 4. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, hutan berdasarkan statusnya dibagi menjadi A. Hutan negara dan hutan desa, B. Hutan negara dan hutan hak, C. Hutan rakyat dan hutan adat, D. Hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi, E. Hutan desa dan hutan adat. Jawabannya adalah B. Hutan berdasarkan statusnya dilihat berdasarkan keberadaan hutan di atas tanah yang dibebani atau tidak dibebani hak atas tanah, sehingga dibagi menjadi dua, yaitu hutan negara itu tidak dibebani hak atas tanah dan hutan hak dibebani hak atas tanah. Nah, di sini kita jelaskan dulu beberapa definisi ya hutan yang ada pada option. Kalau hutan desa itu termasuk hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Hutan rakyat merupakan hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak. Nah, berarti kalau hutan rakyat ini merupakan hutan hak ya. Kalau hutan adat ini merupakan hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat. Hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi ini merupakan pembagian hutan berdasarkan fungsinya. Kalau hutan desa dan hutan adat ini berarti termasuk daripada hutan negara. Jawabannya adalah B. Lanjut nomor 5. Hubungan kecuraman dengan garis kontur pada peta topografi yang benar adalah A. Rapat curam, B. Rapat landai, C. Jarang curam, D. Rapat rendah, E. Jarang tinggi. Nah, jadi di sini untuk menjawab soal kita harus tahu dulu ya apa itu garis kontur dan peta topografi. Kita lihat dulu. Nah, kalau peta topografi merupakan salah satu jenis peta yang mempunyai ciri khusus yang ditandai dengan skala besar dan juga detail. Untuk garis kontur adalah garis yang menghubungkan lokasi-lokasi berbeda yang berada pada ketinggian yang sama. Garis kontur ini umumnya digunakan pada peta topografi yang merupakan peta khusus untuk menyajikan informasi mengenai ketinggian dan bentuk rupa bumi. Dalam membaca garis kontur, terdapat beberapa peraturan. Yang pertama, semakin dekat jarak antar garis atau rapat, maka semakin terjal atau curam daerah tersebut. Sebaliknya, jika semakin jauh jarak antar garis atau renggang,
maka daerah tersebut semakin landai. Aturan kedua, garis kontur tidak pernah memotong garis kontur lainnya, namun selalu menutup. Nomor 3, garis kontur jika memotong sungai akan berbentuk V terbalik dengan arah ke hulu sungai. Yang keempat, garis kontur jika memotong jalan akan selalu berbentuk U ke arah lokasi yang lebih rendah. Yang kelima, garis kontur selalu menunjukkan ketinggian yang sama. Jadi dari penjelasan ini kita tahu ya, apa hubungan antara garis kontur dan peta topografi. Apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah A. Rapat, curam. Sesuai dengan peraturan membaca garis kontur yang pertama, kalau semakin rapat garisnya itu berarti daerahnya semakin curam atau terjal. Lanjut ke nomor 6. Definisi mutu udara ambien menurut peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1999 adalah: A. Keadaan mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi. B. Ukuran batas atau kadar zat, energi dan atau komponen yang ada dan atau yang seharusnya ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. C. Kondisi kadar zat, energi dan atau komponen lain yang ada di udara bebas yang baik untuk lingkungan hidup. D. Ukuran batas atau kadar zat, energi dan atau komponen yang ada di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi. E. Kadar zat, energi, dan atau komponen lain yang ada di udara bebas. Jadi kita lihat jawabannya adalah E. Mutu udara ambien menurut peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1999 adalah kadar zat, energi, dan atau komponen lain yang ada di udara bebas. Peraturan nomor 41 tahun 1999 ini tentang pengendalian pencemaran udara. Jadi, teman-teman harus banyak membaca tentang undang-undang atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kehutanan dan lingkungan hidup. Dan juga peraturan tentang aparatur sipil negara serta jabatan yang teman-teman ambil harus juga dibaca. Dari pengalaman teman-teman yang sudah ikut, soal-soal mengenai peraturan lumayan banyak. Baik itu isi peraturannya, implementasinya, ataupun nanti ditanya, misal Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang apa. Nah, nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya mengenai peraturan-peraturan. Dan mengenai istilah-istilah yang ada di undang-undang maupun di peraturan, itu juga harus teman-teman tahu ya. Siapa tahu nanti bakal keluar lagi pada soal SKB berikutnya. Nah, di sini kita tahu kalau option A itu merupakan definisi dari status mutu udara ambien. Kalau untuk option B itu definisi dari baku mutu udara ambien. Nomor 7, prosedur laboratorium yang digunakan untuk memprediksi potensi pelindian bahan berbahaya dan beracun atau B3 dari suatu limbah adalah: A. Uji toksikologi LD50. B. Uji toksitas akut limbah. C. Uji PCBS. D. Uji titik nyala. E. TCLP. Jawabannya adalah E. Prosedur laboratorium yang digunakan untuk memprediksi potensi pelindian bahan berbahaya dan beracun atau B3 dari suatu limbah adalah TCLP, Toxicity Characteristic Leaching Procedure, atau prosedur pelindian karakteristik beracun. Ini terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Nomor 8, uji hayati untuk mengukur hubungan dosis respon antara limbah B3 dengan kematian hewan uji yang menghasilkan 50% respon kematian pada populasi hewan uji adalah: A. Uji toksikologi LD50. B. Uji toksitas akut limbah. C. Uji PCBS. D. Uji titik nyala. E. TCLP. Jawabannya adalah A. Disebut juga uji toksikologi LD50 atau uji lethal dose 50. Terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Nanti teman-teman bisa download dan baca-baca tentang peraturan pemerintahnya ya. Kita next nomor 9. Hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa
serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan merupakan definisi dari A. Kawasan hutan pelestarian alam, B. Hutan lindung, C. Kawasan hutan suaka alam, D. Taman buru, E. Hutan konservasi. Jawabannya adalah C. Ini definisi menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Kita lihat definisi yang lain. Untuk option yang lain, hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Kalau kawasan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai wisata berburu. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Teman-teman tahu kan kalau hutan menurut fungsinya dibagi menjadi 3, yaitu hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan produksi. Nah, definisi hutan produksi ini adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Kita juga harus tahu definisi hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Next, nomor 10 atau nomor terakhir, hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan definisi dari A. Kawasan hutan pelestarian alam, B. Hutan lindung, C. Kawasan hutan suaka alam, D. Taman buru, E. Hutan konservasi. Nah, ini soal nomor 9 sama nomor 10 tadi kurang lebih hampir mirip ya. Di sini teman-teman juga harus bisa membedakan definisinya, karena bisa agak mirip-mirip, bisa saja keliru. Kita lihat definisinya, kita cocokkan. Kira-kira sudah tahu termasuk definisi apa soal ke-10? Ya, benar ya. Itu termasuk definisi dari kawasan pelestarian alam. Jadi jawabannya adalah A. Di sini teman-teman harus bisa membedakannya ya, karena definisinya agak mirip-mirip. Bisa saja keliru jika kita kurang teliti. Baiklah, di sini kita lihat lagi definisi dari kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam. Kalau kita tidak teliti, ini kurang lebih mirip ya. Karena fungsi pokoknya di sini sama. Untuk kawasan pelestarian alam, perlindungan sistem penyangga kehidupan. Suaka alam pun juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Di sini yang membedakannya adalah untuk kawasan pelestarian alam ada pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sesuai dengan namanya kawasan pelestarian alam. Kalau untuk hutan lindung sudah jelas ya, mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Hutan konservasi memiliki fungsi pokok sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kalau untuk hutan produksi, ini tentu saja fungsinya untuk memproduksi hasil hutan. Oke, cukup sekian dulu ya teman-teman pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, langsung tinggalkan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mampir dan selamat berjuang para pejuang NIP. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik, berusaha dan berdoa. Dan jangan pernah menyerah ataupun berputus asa.